Salam jumpa kembali bersama dengan seluruh sahabat GPIB, pencinta program Night Call yang setia. Malam ini kita kembali akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami Tuhan dengan firman dan Roh Kudus. Kami terus ingin memberi diri, mengenal Tuhan lebih dalam, dan mengasihi dengan limpahnya, seturut dengan tuntunan dari kebenaran sabdamu. Berikan kami petunjuk dan arah, bagaimana kami harus menjalani hidup ini dengan peran dan fungsi tanggung jawab yang Tuhan beri. Terpujilah Kristus, Sang Firman kehidupan. Amin. Nah, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Titus pasal 1 ayat 5 hingga ke 9. Saya akan membacakannya demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman. Ibu bapak dan saudara-saudara, proses sekarang yang dijalani di GPIB adalah proses pemilihan diaken dan penatua periode 2022 sampai 2027. Mungkin ada dari kita yang sudah melewati proses tahap 1 atau bakal calon, dan kemungkinan juga ada yang sudah melewati proses tahap 2, yaitu calon tetap sebagai diaken dan penatua. Nah, selamat ya, jangan takut. Gereja ini pasti akan memperlengkapi kita semua, dan itu semakin akan membawa pembaharuan dalam diri kita untuk diperlengkapi Allah, melakukan hal yang baik, membawa jemaat ini juga semakin mengagumi Allah, menghormati Allah, hidup dalam kebenaran Allah dengan melakukan apa yang Dia kehendaki. Nasihat Rasul Paulus kepada Titus dengan pesan-pesannya ini sangat baik sekali untuk kita renungkan, di mana Titus diingatkan lagi untuk mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya Titus menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Ini penting sekali karena pemimpin itu atau pelayan Tuhan itu di dalam satu persekutuan pengaruhnya sangat besar sekali. Bukan karena pemimpin itu istimewa dan lebih dari yang lainnya, tetapi karena kita setara, namun mereka diberikan peran dan tanggung jawab yang khusus. Dan para pelayan Tuhan, pemimpin atau penatua
diaken dan penatua itu akan menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan. Maka yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus adalah hendaklah mereka itu adalah orang-orang yang cakap mengatur hidup rumah tangganya. Jadi pemimpin itu bertumbuh menjalankan peran dan tanggung jawab, fungsi dan tanggung jawabnya itu, proses pembentukannya itu dari dalam rumah. Oleh sebab itu diingatkan lagi, orang-orang itu haruslah orang-orang yang punya satu istri, anak-anaknya hidup beriman, lalu kemudian tidak ada satupun celah yang akan menghinakan mereka. Itu mempunyai maksud untuk dia tidak hanya hebat dalam kepemimpinan dirinya atau pelayanan yang diembannya, tapi lihat juga bagaimana proses dalam hidup rumah tangga mereka. Ini baik sekali untuk kita renungkan. Jadi bukan hanya dia hebat dalam kepemimpinannya, tapi bagaimana proses itu matang dalam hidup rumah tangganya. Nah, bahasa sederhana saya, ia mengasihi istrinya dan ia mendidik, merawati kehidupan anak-anaknya. Mereka hidup teratur, mereka hidup saleh, mereka menghormati sesamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang bukan orang yang pemarah, bukan orang pemabuk atau orang serakah. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya tertib dan teratur dalam disiplin rohani, secara holistik dapat mengendalikan dirinya, dan hal yang indah adalah mereka suka untuk melakukan kebenaran firman Allah. Dan itu dilukiskan di dalam nats ini bahwa mereka adalah seorang yang murah hati. Saya pikir orang yang murah hati dapat memberikan tumpangan, dapat rela, sukacita untuk menolong sesamanya. Lalu kemudian orang-orang yang bertindak dengan hatinya. Mereka bukanlah orang-orang yang serakah, tapi bijaksana. Mereka bekerja keras, memperhatikan juga hak-hak orang lain, dan pancaran kehidupan yang seperti itu membuat mereka akhirnya memberi diri. Mereka melayani dengan peran dan tanggung jawab yang khusus. Mereka dapat mengontrol hidupnya setiap hari di dalam berbagai situasi. Mereka adalah orang-orang yang saleh, adil, dan menghormati Tuhan. Itu memampukan seseorang menghormati sesamanya. Dan mereka adalah golongan orang-orang yang lihatlah, mereka cakap, menguasai dirinya, mereka sabar, dan ini diperlukan di dalam menuntun jemaat dengan berbagai karakter. Mereka mempunyai kemampuan untuk menasehati, hidup dalam kebenaran, sementara mereka sendiri hidup dalam kebenaran itu gitu. Jadi bukan hanya peran, tugas-tugas, tapi karena mereka hidup dalam kebenaran, mereka dimampukan, otomatis mereka mampu untuk menasehati. Dan kalaupun itu tidak mereka kerjakan, hidup mereka sendiri sudah menjadi satu teladan dan contoh kehidupan, seperti misi GPIB yang kedua. Kemudian adalah seorang yang sanggup meyakinkan orang lain tentang imannya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Jadi karena kita berpegang kepada kebenaran firman Allah, kita hidup dari kebenaran firman Allah, dengan demikian seluruh perkataan dan sikap hidup kita mampu meyakinkan orang tentang bagaimana sih hidup dalam kebenaran firman Allah itu. Dan dengan demikian hamba Tuhan atau pelayan Tuhan sebagai diaken dan penatua adalah orang yang memang memberi dirinya tiap-tiap hari dituntun oleh Tuhan. Yesus melakukan itu dengan membekali para muridnya, sehingga murid tahu apa yang harus dikerjakan. Murid memahami pengenalannya akan Allah di dalam Kristus, dan murid menghayati akan hal itu, lalu kemudian pergi dan memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar keadilan itu. Penting sekali untuk kita menata hidup dan diri kita, penting sekali untuk kita semua membekali diri kita, karena kita punya panggilan untuk membekali jemaat, memenuhi panggilan dan pengutusannya menjadi jemaat misioner. Tantangan ke depan sangat sulit, yaitu tentang krisis mental dalam kehidupan orang di pasca pandemi.
Tantangan ke depan juga sangat sulit tentang post-truth, di mana orang mulai hidup dan bergaul dengan ketidakbenaran dan mereka dapat membuat itu menjadi sebuah nilai dalam hidup mereka dan diakui sebagai sebuah kebenaran. Tingkat moralitas itu juga harus kita perhatikan, bagaimana kita membawa damai, membimbing dan merawati kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan, bahkan bertindak kejam dan jahat atau menghabisi kehidupan, tapi bagaimana merawati kehidupan ini. Dan ini menjadi panggilan kita, mau dipersiapkan untuk itu. Bagaimana menyatakan Kristus dengan cara baru melalui proses metode-metode dengan digital, dengan semua fasilitas yang ada, kita dapat melayani dia. Kita tolong dan rangkul anak-anak muda kita dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin 20 tahun ke depan. Tugas siapakah itu? Itu adalah tugas presbiter, diaken, penatua, dan pendeta. Bila kita menata diri, kita hidup berdasarkan kebenaran firman Allah ini, maka gereja ini akan bertumbuh seperti apa yang dia mau, dan menggunakan panggung ini menjadi panggung kemuliaan, karena setiap orang akan berperan di peran yang satu untuk memuliakan nama Tuhan, di fungsi-fungsi yang berbeda dengan minat dan bakat kita. Dan pada akhirnya kita sebagai diaken dan penatua nanti kelak ya, sebenarnya kita dengan jemaat itu setara di hadapan Allah. Kita ini semua sama, tapi bila kita dipanggil di antara jemaat, maka kita mengemban satu tugas khusus, semakin membuat hidup ini menjadi daya tarik tentang Kristus yang hidup di dalamku dan di dalam diri kita, dan kita hidup dengan melakukan kebenaran Allah. Dengan demikian kita mampu dan sanggup, akan disanggupkan Allah untuk boleh menyatakan bahwa kita hidup beriman, kita menghormati, mengasihi Allah, dan memang kita sungguh-sungguh memuliakan dia sampai akhir kehidupan kita, bukan hanya di kurun periode tertentu. Tuhan Yesus memperlengkapi kita selamat untuk menjalani dan menjawab panggilan Tuhan dalam hidup beriman. Tuhan pasti akan menyertai dan memperlengkapi kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk memasuki proses bakal calon tetap selaku diaken dan penatua periode 2022-2027. Tuhan, kami mau memberi diri, tapi kami juga mau Tuhan perlengkapi kami, supaya kami sungguh-sungguh dan mampu untuk dapat memperlengkapi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah GPIB dengan rahmat dan kebaikan-Mu. Mampukan kami berkoordinasi dengan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak, cucu-cucu kami, untuk menjawab panggilan Tuhan ini. Karena tantangan dunia semakin berat dan kompleks, kami diundang Tuhan untuk boleh memperlengkapi generasi-generasi muda kami, memperlengkapi orang-orang dewasa, bahkan jemaat anak-anak, untuk mereka boleh bersukacita penuh dalam pengenalan akan Kristus, karakternya terbentuk dalam identitas Kristiani yang dikehendaki oleh Kristus, dan dengan demikian dapat menerapkan kebenaran, keadilan, dan kasih setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga prokes, dan juga hidup terus dalam kebenaran, pengenalan akan Allah, dan terus melakukan kebenarannya dan bersukacita karenanya. Tuhan beserta kita. Hidupmu adalah kesaksian tentang Kristus yang sudah menyelamatkanmu.